kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia ya, terberkahi ya. Amin. Kali ini judulnya adalah kata hatinya saat dia tidak berkomunikasi denganmu ya. Jadi ini khusus untuk kalian yang sedang tidak komunikasi atau mungkin komunikasinya sedang terganggu dengan seseorang. Ya, oke, kita lihat dulu kisahnya seperti apa dan seseorangnya yang sedang nggak berkomunikasi dengan kalian itu seperti apa. Silakan kalian fokuskan ya. Kemudian pastikan seseorang yang kalian fokuskan itu terbaca di sini ya, kisahnya juga yang ada di sini. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Karena apa teman-teman? Sekali lagi ini adalah general. Pembacaan umum, general reading ya, pembacaan umum energi banyak orang. Kemudian belum tentu bisa cocok untuk semuanya ya. Kalau ingin cocok personal reading karena yang ditarik energi kalian juga orang yang kalian tanyakan seperti itu. Untuk syarat dan ketentuan yang berlaku untuk personal reading nanti saya bacakan di akhir. Oke. Bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu dan energinya bisa terbolak-balik vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Oke, pertama kita lihat dulu ya kisahnya atau mungkin sosoknya. Apakah inilah orang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kalian? Oke, kita lihat. Kita lihat. Kita lihat kisahnya seperti apa. Pastikan kalian masuk ke dalam kisah ini. Kalau tidak berarti bacaan kali ini mungkin bukan untuk kalian. Kalian bisa nonton video saya yang lain ya. Banyak judul di sana, mungkin di sana lebih cocok. Oke, kalian. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya. Terima kasih atas dukungannya, semoga berkah untuk kalian. Yang baru saja menemukan channel saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang ya. Yang di TikTok itu cuplikan, saran saya tonton yang lengkap di YouTube supaya kalian bisa paham sepenuhnya ya, dan bisa tahu kisah lengkapnya, detailnya supaya nggak salah paham seperti itu ya. Kalau di TikTok potongan-potongan aja. Oke, kita lihat. Ada kisah apa ini? Gak dapat. Pembacaan saya itu sifatnya lebih banyak pencerahan atau ini ya, afirmasi positif. Jadi untuk kalian yang gak suka dengan pencerahan-pencerahan, ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, nggak suka dinasehatin, nggak butuh nasihat. Mungkin di awal saya harus mengatakan bahwa kalian mungkin nggak cocok dengan konten-konten saya. Karena konten saya walaupun tarot ya, bukan berisi ramalan-ramalan yang sifatnya halu dan nggak masuk akal ya. Apalagi yang di luar wewenangnya manusia seperti melihat jodoh, maut, rezeki, nggak mungkin ya, nggak mungkin ada yang tahu. Kalau tak bilang tahu berarti ngarang ya. Dan bacaan tarot itu sifatnya cuma membaca energi teman-teman. Untuk menjadi kenyataan seperti mendung tak berarti hujan itu loh ya. Untuk jadi hujan atau enggak itu Tuhan yang menentukan, bukan kartu ya. Jadi jangan salah-salah mengerti tentang pembacaan kartu tarot. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Di sini ada King of Wands, Knight of Wands, Queen of Wands. Oke. Sebenarnya ini yang muncul sosoknya adalah feminin, maskulin, lebih banyak yang maskulin ya. Di sini sebenarnya kalau untuk Wands itu kartu tindakan ya. Ini bukan orang-orang yang sebenarnya nggak mau bertindak ya. Justru tindakannya itu agresif, maksudnya punya ambisi, punya energi, punya semangat, punya hasrat untuk melakukan sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu dengan tindakan nyata ya. Di sini king, apalagi king ya. Di sini energinya maskulin. Maskulin ada ya, lebih banyak maskulin di sini, knight dan king. Di sini memang sih suasana hati seseorang ini memang mudah berubah ya. Kalau dibilang agresif, tapi dalam hal tertentu.
Lebih banyak kalau hal-hal yang sifatnya membuat dia itu termotivasi atau terpacu adrenalinnya, itu dia agresif. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya hanya soal romantically apa sih? Jadi hal-hal yang sifatnya kayak rutinitas, terus hal-hal yang tidak membuat tidak ada sensasinya, nggak ada vibes-nya itu kurang gimana gitu, ini orangnya memang kurang semangat. Tapi kalau hal-hal yang umpamanya enggak apa ya, anti mainstream, orangnya anti mainstream ya. Tapi memang beberapa memang agak ini ya, konvensional atau agak kolot ya, tradisional banget orangnya. Satu sisi seperti itu, jadi kadang-kadang kalau untuk hal tertentu dia memang kolot, tapi untuk hal-hal yang lainnya dia tuh bisa romantis, bisa energik, bisa semangat banget gitu. Ya, ini silakan disesuaikan ya di kategorinya yang mana seseorang yang akan fokuskan. Sekaligus orang ini itu ada sifat-sifat bosinya. Sifat-sifat nggak pelit ya. Tapi juga suka memperhatikan penampilan. Dia ingin dilihat orang itu penampilannya oke, always oke. Ya apa yo. Jadi kayak harus kelihatan mentereng lah. Secara memang orangnya karismatik, sebenarnya memang karismatik, punya karisma. Ini sosok-sosoknya dia. Oke. Kalau dibilang zodiaknya lebih banyak Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian di sini orang ini memang menjauh ya. Ini ada energi menjauh. Six of Swords, 6 pedang. Ini dia memang kenapa dia menjauh? Tapi ini dia menjauhnya bukan karena benar-benar nggak mau ya, benar-benar nggak mau. Tapi lebih kepada cari aman, menjauhi masalah, mencari ketenangan. Dan berusaha memfokuskan atau mengalihkan fokus daripada kepada masalah di antara kalian, lebih berusaha memfokuskan untuk ke hal yang lain gitu ya, karena dianggap untuk fokus ke dalam hubungan itu suatu hal yang gini, bukan prioritas, tapi memang pada prinsipnya orang ini lagi ingin mengabaikan aja permasalahan-permasalahan di dalam hubungan. Seperti itu. Oke, di sini juga ada energi yang sangat feminin yang pengaruhnya besar terhadap hubungan kalian. Di sini ada cinta segitiga, Three of Pentacles ya, kerjasama ya, tapi ini lebih kepada cinta segitiga atau mungkin hal yang sifatnya berbagi. 3 itu berbagi ya, bercabang 3, bercabang-cabang. Ini terkait dengan sosok wanita ya, wanita, karena di sini Empress itu benar-benar wanita, bisa energi saja, bisa secara nyata adalah seseorang yang energinya sangat feminin ya, bisa dikatakan di sini adalah sangat keibuan atau mungkin memang seorang emak-emak, ibu-ibu ya. Di sini energi ibu-ibu gimana sih? Kreatif, kadang-kadang cerewet ya, baperan. Cantik pasti karena wanita. Kemudian mungkin penampilannya, sekali lagi ini ada hal-hal yang sifatnya penampilannya itu oke gitu. Bisa dikatakan sosialita? Bisa. Oke ya. Cinta segitiga. Always, selalu, sering ya keluar ya. Dan kemudian di sini ada kisah-kisah di mana kenapa sih kok sampai komunikasinya ini nggak komunikasi gitu ya, komunikasinya terganggu. Dengan komunikasi yang terganggu ini bikin insomnia loh ya, bikin kepikiran nggak bisa tidur ya. Kemudian ada ketidaktenangan, ada overthinking ya. Ini mungkin kalian ya, karena nggak komunikasi. Bisa juga dia, kalau dikatakan dia, iya ini dia juga sama seperti kalian bahwa dia ada kekhawatiran, nggak tenang, gelisah. Jadi kalau dikatakan dengan nggak komunikasi, apakah perasaannya itu dia sudah benci banget sama saya? Kalau kepikiran seperti ini, berarti sedikit banyak ada perasaan dong, ya. Karena Nine of Swords ini kepikiran karena orang yang dicintai. Kalau nggak cinta nggak mungkin dipikirin, gitu logikanya.
Dan di sini Eight of Pentacle. Emang dia itu lebih memfokuskan, seperti yang saya bilang, memfokuskan ke hal yang sifatnya pekerjaan atau hal-hal yang membuat dia memang ingin ngelupain gitu masalah sama kalian. Nggak komunikasi, it's okay lah. Tapi fokusnya ke pekerjaan. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan dia nggak komunikasi, dia ingin menjauhi masalah, nggak ingin konflik ya. Kemudian ada cinta segitiga, mungkin sedang bermasalah cinta segitiganya. Kemudian sosok-sosoknya sudah ya. Kemudian ada lagi yang memang karena pekerjaan ya. Ada juga karena overthinking. Ya, overthinking itu kadang-kadang dari pemikirannya sendiri akhirnya teracur ini pemikiran, persepsi, asumsinya sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk melihat langsung saja kata hatinya. Oh, kita lihat dulu teman-teman. Kalau memang benar sih perasaannya adalah perasaan cinta. Tapi kita lebih dalam kita lihat perasaan sesungguhnya, perasaan terdalam dia terhadap dirimu saat tidak berkomunikasi, kita lihat ya. Kita lihat ya perasaan terdalamnya terhadap dirimu. Apakah secinta itu sih? Apakah secinta itu dia kepadamu? Oke. Kita lihat. Iya ya. Dia ada harapan-harapan terhadap hubungan ini. Walaupun dia itu menjauh ya energinya, fokus ke yang lainnya. Ada keberuntungan dari hubungan ini. Ya, ada titik terang. Terutama yang cinta segitiga. Masih berharap besar. Ya. Dia sangat menderita loh teman-teman. Perasaannya sekarang tidak berkomunikasi dengan kalian. Karena dia bisa menemukan kenyamanan hanya dengan kalian. Saya lihat ya. Dan di sini ada kebingungan. Kebingungan apa ini? Dia sangat bingung teman-teman saat ini. Karena tidak berkomunikasi. Apa sih yang dia bingungkan yang sebenarnya ya? Maksudnya apa yang membuatnya dia sangat bingung, sangat berat seperti ini? Kalau memang berat, kenapa dia nggak mau komunikasi sama kalian kan gitu ya? Coba kita lihat ya, kenapa ya? Kenapa sih? Dia harapannya masih besar sama kalian. Dan kalian adalah tempat ternyaman menurut dia. Kalau gitu kenapa dia nggak mau komunikasi aja sama kalian gitu ya kan? Kenapa sih? Kan logika aja gitu loh. Kalau memang komunikasinya nggak bagus, ada yang blokir atau apa, kan ada usaha yang lain gitu loh. Oke. Hangman. Oke. Jadi kenapa dia bingung? Ya just bingung aja dan dia nggak mau melakukan apa-apa. Stagnasi nih. Stuck. Ya lucu. Bingung, hanya bingung dan tidak mau. Ya orang beda-beda ya kapasitasnya dalam menyelesaikan atau menanggung satu masalah gitu. Kan? Terkungkung oleh sesuatu. Kita lihat terkungkungnya. Kenapa? Ada kebingungan, terutama yang cinta segitiga ini. Oke. Oh, Empress. Ini kepemilikan, ini house. Oke. Ada hal-hal yang sifatnya terkait dengan dia terkungkung oleh status. Seperti itu. Status. Dan itu yang membuat dia itu sulit untuk bergerak. Ya, sulit untuk berkomunikasi atau make the effort kepada kalian. Oke. Nah, mencolot
Queen of Wands ya. Kalau soal ingin ya, ingin. Oh, ada yang konflik juga. Five of Swords. Mungkin memang sedang konflik. Oke, bisa konflik batin, sedang bingung dan lain sebagainya. Sehingga ingin meredam dulu. Ya, butuh waktu. Oke lah. Kalau harapannya sih masih besar terhadap hubungan ini. Oke. Ya apa sih kok menceng kabeh. Oke. Kita lihat inisialnya dulu ya sebelum melangkah lebih jauh. Kita lihat inisial si dia, inisial kalian. Ini hanya tambahan ya, jangan jadikan acuan, hanya melihat inisialnya saja, jangan lihat kartunya dulu, oke? Inisial ini nama depan, nama tengah, nama panggilan, nama panjang, nama apalah ya. Oke, saya kira cukup. Tetap ya acuannya tetap ke kartunya, bukan di inisialnya. Geseran. Sempit. Oke. Ini inisialnya silakan disesuaikan ya. Kemudian kita mau lihat kata hatinya ya. Kata hati dia saat tidak berkomunikasi dengan kalian. Kalau dilihat sih dia tanpa komunikasi dengan kalian sedih loh, sampai nggak bisa tidur ya. Tapi untuk membuat effort atau berkomunikasi dengan kalian, pertama kalau yang cinta segitiga takut sama pasangannya ya, sedang ada masalah ya, ada yang konfliknya bisa kalian bertiga ya, karena cinta segitiga. Ada juga yang konflik di antara kalian ya. Lebih banyak di sini energinya yang terkungkung ya, terkungkung dengan seseorang ya. Oke, kita lihat apa kata hatinya. Oke. Kata hati dia kepadamu saat tidak berkomunikasi. Seandainya bisa, dia mau komunikasikan apa ya? Kita lihat apa yang ingin dia sampaikan. Kan? I bury myself in work to forget you. Saya menyibukkan diri di pekerjaan untuk bisa melupakan kamu. Jadi orang ini memang sebenarnya cinta loh sama kalian. Nyamannya sama kalian. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Mohon dimaklumi teman-teman. Jangan paksakan seseorang untuk ini ya. Tapi gini ya. Kalau memang orang ini gak berkomunikasinya itu sudah lebih dari 1 tahun. Saya kira berarti gak niat blas itu namanya. Gak ada usaha sama sekali. Berarti ya sudah. Kalian gak usah nunggu-nunggu terlalu lama. Buang-buang waktu. Kita lihat lagi ya. I know that I crossed the line with you. Saya menyadari bahwa sebenarnya memang kita ada batas. Ya. Ada batasan. Sekali lagi, ini masuk ke dalam cinta segitiga. Itu yang membuat dia itu sulit juga. Ada batasan, ada hambatan. I can't stop thinking about you. Di kartu ini lagi, ya, kartu Nine of Swords, ya, kartu kepikiran. Dia nggak berhenti loh memikirkan kalian.
Dia mau bilang, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Aku kalau tidur sulit kepikiran kamu. Ih, cie ya. Oke, kita lihat. I want to feel that way again. Ya, sebenarnya dia kangen dengan kalian dan ingin merasakan hal-hal yang selama ini kalian berdua lakukan. Oke, langsung. I could let you get close to me. Untuk sementara memang saya nggak bisa komunikasi, nggak bisa mendahului. Karena apa? Aku memang nggak bisa untuk get close to you, ya. Membiarkan kamu mendekat kepada aku. Saya nggak bisa membiarkan kamu seperti itu. Coba kita lihat sebenarnya pada prinsipnya, nggak usah sih. Karena di sini sudah jelas ya, banyak yang cinta segitiga dan banyak konflik ya. Lebih kepada kita mending lihatnya harapan dia terhadap hubungan ini. Apakah dia ingin komunikasi? Ingin ya. Jadi untuk benar-benar dia nyata-nyata menghubungi kalian, saya nggak bisa jamin ya. Karena untuk sesuatu bisa terjadi itu bukan dilihat dari kartu, Rek. Kalau kalian sudah mempercayai kartu bisa begitu, apalagi menarik energi seseorang itu bisa datang. Jin yang bisa, ya, jin yang bisa. Atau dengan ritual-ritual yang apalah ya. Kalau saya nggak pakai gitu-gitu. Itu masa lalu saya, ya. Dan kalau saya ingat ya lucu aja, kita orang beriman masa percaya yang gitu. Di agama nggak ada diajarin kayak gitu. Kalau mau menarik energi seseorang didoakan. Mendoakan, memohon sama yang kuasa, tapi jangan nyuruh-nyuruh Tuhan ya. Dekatkanlah dia padaku, waduh nyuruh Tuhan. Kalian siapa kan gitu. Mohon yang terbaik ya. Kalau memang terbaik pasti didekatkan kok. Nggak usah ngarang cerita dan ngotot. Karena kadang-kadang karena kita merasa sudah cocok dan sebagainya, merasa dia yang terbaik, padahal belum tentu. Tuhan tahu, lebih tahu yang terbaik untuk kalian. Kita lihat ya harapannya apa ya. Kita lihat harapan dia. Apakah dia ingin segera berkomunikasi dengan kalian. Energi kartu tarot, energi keinginan, energi saja ya. Jadi kalian yang biasa nonton atau biasa ke dukun gitu biasanya, kapan Mbah dukun dia datang, oh anu Nduk, anu Le, ini mungkin 2-3 hari lagi, 3 bulan lagi, waduh waktu sepiro. Oke, kita lihat harapan keinginan dia. Soulmate. Dia masih menganggap kalian itu bagian apa ya? Kalian belahan jiwanya. Ditanyakan, adakah orang lain? Enggak. Dia sudah mumet, kangen sama kalian itu mumet ya. Make the effort. Oh, dia ingin segera menghubungi kalian. Jadi layak ditunggu seperti itu. Karena saya nggak mau nunggu-nunggu. Ya, kalau kalian nggak sabaran ya nggak usah, kan gitu. Mau sampai kapan ya kalian yang menentukan batasannya. Ya. Kalau 5 tahun itu namanya nganggur, ya. Ngapain aja 5 tahun? Hanya nungguin dia. Very soon. Waduh. Aminin ya teman-teman ya. Semoga memang terjadi beneran. Very soon make the effort soulmate. Waduh. Jadi tunggu saja teman-teman. Rupanya kalau dari bacaan kartunya energinya dia sudah ngebet pengen ketemu sama kalian. Ya. Oke, past relationship, new love, retreat. Oke. Kamu itu satu-satunya. Mungkin dia sekarang menarik diri tapi dia akan memperbarui. Dengan siapa? Dengan orang lama, maksudnya dengan kalian. Nggak ada orang baru, nggak ada cewek-cewek, cowok-cowok baru di hatinya, nggak ada. Nggak ada. Hanya kalian, dan itu cukup menyita pikiran dia. Begitu teman-teman. Oke, kalau gitu, apakah saya harus hubungi duluan? Nggak usah kalau kata saya. Dari energinya dia yang ngebet kok. Ya. Jadi mungkin memang kalian harus sabar. Sobri. Ya, sekarang kita lihat untuk pesan semestanya ya. Mungkin kok cuma sebentar konten saya ya, berarti disuruh cuma sebentar, nggak boleh lama-lama. Oke, untuk personal reading ya, saya ini hari apa? Hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu saya masih buka, tapi untuk mulai Senin sampai Senin minggu depannya
saya libur karena saya mau operasi, ya doakan saya operasinya lancar. Kemudian itu pun juga saya batasi ya sampai minggu itu, jangan banyak-banyak. Dan kalau bisa jangan pilih yang durasi yang banyak teman-teman. Nggak kuat saya lagi persiapan untuk operasi. Ya caranya adalah ketik daftar, kirim ke WA-nya admin saya, namanya Mbak Tia. Ya, silakan lihat, cek deskripsi video ini. Di bawahnya video itu kan ada deskripsinya. Di judul itu ada panah ke bawah itu diklik, di situ ada nomor teleponnya. Ya, hanya chat, tidak telepon. Yang telepon diblokir sama Mbak Tia. Oke, nanti dibaca yang dikirimkan Mbak Tia. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Semuanya berbayar dan dengan video call. Oke. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feel right, ya. Di dalam lubuk hati kalian yang dalam itu kalian sebenarnya sudah tahu jawabannya, dan kalian silakan melakukan yang kalian anggap benar, yang kalian yakini benar. Oke. Di sini power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Kalian tahu layak tunggu atau tidak. Kalian itu sudah tahu, cuman kalian mungkin ragu-ragu dan cuman cek-cek ombak ya. Lihat nonton tarot seperti ini cuman pengen tahu aja. Memastikan ya, supaya kalian gak ragu-ragu lagi nunggu atau tidak. Oke. Waduh mencolot rek. Sexual union. Wah, ini horor ini. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Kalian akan kencan nih. Sarannya kencan. Saran pesan semestanya. Bisa jadi kalian kencan, baikan. Just it, mungkin itu. Dan itu mungkin terulang terus ya, ngambek, baikan, kencan. Nanti nyambung lagi. Tapi pesan saya untuk yang cinta segitiga harus dipertimbangkan. Sudah banyak peringatan, ya. Kayak gini itu sebenarnya peringatan untuk menggali lebih dalam apakah hubungan ini layak untuk dilanjutkan. Sebenarnya kalian tahu, sudah tahu, dan kalian punya power untuk bisa bilang yes or no, ya. Jangan oh yes or no ya, tapi yes or no, ya. Jadi saya kira itu saja bacaan saya kali ini. Semoga bisa dapat diterima dengan positif, pikiran positif, ya. Ambil yang baik-baik, dibuang yang buruk-buruk. Jangan percaya sepenuhnya sama kartu, ya. Karena kartu ini hanya ngecek energi. Selebihnya bijak-bijak dalam menyikapinya. Kalau nggak masuk akal, jangan dipercaya. Diambil yang bermanfaat aja lah. Karena saya menyajikan ini supaya manfaat gitu loh. Bukan untuk membuat halu atau membuat pikiran kalian itu masuk ke dalam hal-hal yang nggak masuk akal, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tidak membaca yang di luar wewenang kita atau kapasitas kita sebagai manusia, yaitu tidak membaca jodoh, maut, rezeki, ya. Rezeki nggak selalu uang sih, ya, apapun. Kemudian saya juga tidak melihat hal-hal yang belum terjadi. Kedepannya apakah dia mau datang? Apakah dia benar-benar akan menikahi saya? Gak tahu, apalagi menikah, jodoh, ya. Toh jodoh itu juga ada waktunya. Ada yang sampai mati, ada yang cuma sebulan, ada yang cuma sehari, ada yang berpuluh-puluh tahun, ya. Jadi jangan terbiasa atau membiasakan diri punya pola pikir yang seperti itu, ya. Bisa suka melihat yang seperti itu. Karena jujur saja teman-teman, setan diciptakan untuk mengganggu manusia. Kadang-kadang lewatnya dari hal-hal yang sepele-sepele seperti itu, ya. Padahal saya ini tujuannya baik. Artinya menjaga supaya akidah atau keimanan kalian gak bergoyah. Maka dari itu sering saya ingatkan, jangan punya keinginan sekalipun, ya, untuk melihat hal yang belum terjadi, untuk melihat jodoh, untuk ojo, ya. Itu setannya sudah banyak berarti. Nah, bukan berarti saya tidak, sama. Saya setan versi lain mungkin ya. Versi mungkin takabur, kesombongan, kayak gini, cerewet. Nah, itu. Jadi dalam saya masuk ke dalam dunia tarot ini sebenarnya banyak hal ya. Kalian, para klien, ya, penonton, itu banyak memberikan energi positif untuk saya, dan saya pun juga ingin sharing hal-hal yang positif kepada para penonton. Nah, di situ nanti kita saling mengisi lah dalam kebaikan. Jangan berhenti hanya membaca hal yang sifatnya itu komersil only, ya.
Enggak? Coba tanya yang sering baca di saya. Ya. Seperti itu. Kalau yang ingin jadi tarot reader, ayo cepat belajar tarot. Kalau sudah pintar, berbagi sama orang lain, membantu orang lain supaya minimal ada ladang pahala baru lah. Untuk apa? Untuk berbagi kebaikan seperti itu. Tetap semangat teman-teman ya. Setiap hari, setiap saat kalian ingat hal positif apa yang telah kalian lakukan dan ada manfaatnya enggak untuk kalian minimal dan untuk orang-orang yang kalian sayangi ya. Kalau enggak berarti ayo kapan lagi dikejar. Waktu berjalannya itu cepat ya. Kadang-kadang kita banyak membuang waktu untuk hal-hal yang enggak berguna. Ayo semangat bangkit bersama saya ya. Ayo kita sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan sambung doanya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.